Oke lagi mak, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita lanjut aja ngebahas Keiken Jumi part 2-nya. Nah untuk pembahasan part 2-nya ini tentunya kita akan ambil dari chapter 2-nya Kima. Oke? Beda seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, aku nggak bosan-bosannya lagi mak untuk minta support kalian agar bisa tembus 5.000 subscriber tahun ini. Dan jangan lupa juga untuk lihat short rekomendasi manga kami. Siapa tahu lah kalian dapat referensi baca manga nantinya gimana. Dan gitu juga lah untuk konten baru kami, yaitu News Weekly Anime. Ya hitung-hitung biar kalian bisa tahu lah informasi seputar anime selama seminggu ini. Oke lah Kima, no bacot no debat lah, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di sini dimulai dari hari kedua semenjak mereka berpacaran. Di hari keduanya ini, si Ryuto ini masih saja tidak percaya kalau dirinya sudah memacari Luna. Sambil berpikiran seperti itu, Ryuto pun bersiap-siap dan hendak berangkat ke sekolahnya gimana. Nah begitu Ryuto sampai di sekolah, Ichi salah satu sahabatnya yang melihat dari kejauhan kehadiran Ryuto langsung berlari menghampirinya. Dengan tatapan ganasnya, si Ichi ini bertanya apakah yang terjadi setelah peristiwa penembakan kemarin. Nah di sini Ryuto pun dengan polosnya mengatakan kalau dia hanya mampir ke rumah Luna. Sontak hal tersebut pun membuat Ichi semakin kepanasan dan akhirnya berteriak. Teman-teman sekelas mereka yang melihat hal itu pun ketakutan melihat tingkah Ichi. Nah di tengah momen memalukan tersebut Kima, tiba-tiba ada seseorang yang meletakkan tangannya di pundak Ryuto. Pria tersebut pun berkata dengan pelan kepada Ryuto demikian. Pinjam dulu 100. Nah hal itu sontak membuat Ryuto kaget dan segera menoleh ke arah belakang. Dan ternyata Ryuto menyadari kalau pria tersebut ialah Nishi, yaitu salah satu teman dekatnya juga. Ichi pun langsung menyambar pertanyaan Nishi tadi. Dan mereka berdua mendesak Ryuto dengan pertanyaan yang sama berulang kali Gima. Nah spontanlah Ryuto pun berkata tidak kepada teman-temannya. Hal ini membuat kedua sahabatnya pun heran mengapa Ryuto tidak melakukan hal tersebut. Ya kalau kalian tanya apa halnya itu ya udah tau lah kalian ya Gima. Anu-anu ya kan. Nah dengan cepat Nishi pun langsung bertanya kepada Ryuto demikian. Nah mendengar pertanyaan tersebut, Ryuto pun sontak gagap dan hanya menjawab kalau Luna sebenarnya sudah mau, tapi bagi Ryuto sendiri ia masih butuh persiapan lagi. Nah Ichi dan Nishi di sini pun semakin heran melihat tingkah temannya karena tidak seperti cowok yang normal. Cuman ya juga ya gimana, agak nggak normal juga aku tengok si Ryuto ini ya kan. Kalau aku di situ, sabi lah sabi. Oke lah lanjut. Nah Ryuto pun menjelaskan lebih lanjut tentang alasan dirinya menolak hal itu. Dirinya beralasan bahwa melakukan adegan tersebut masih bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja karena mereka berdua masih tetap berpacaran. Nah mendengar hal itu, Nishi pun langsung menepuk tangannya ke pundak Ryuto sambil berkata demikian. Nah di sini pun terungkap juga lah Kima, mengapa si Ichi dan Nishi beranggapan kalau Ryuto tidak seperti cowok normal. Yaitu karena normal yang dimaksud oleh mereka dua ini ialah tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Sementara si Ryuto ini secara nggak langsung kan udah adalah makanan di depan dia tapi nggak dihantam dia ya kan. Nah itulah yang membuat kedua sahabatnya ini menjadi sedikit geram. Nah sedangkan Luna termasuk seorang gadis dengan kasta teratas di sekolahnya. Dan juga si Luna ini dikenal oleh para lelaki di sekolah mereka sebagai cewek gal. Ya cabai-cabian laki mak. Nah rumornya nih si Luna ini pasti akan mempermainkan setiap lelaki yang berpasangan dengannya. Itu sebabnya jika punya kesempatan berpacaran dengan si Luna ini, lelaki normal udah pastilah langsung ambil kesempatan untuk berhubungan badan dengannya. Kemudian setelah itu barulah berpisah dengan Luna supaya tidak terlalu sakit hati. Ya kalau bisa kita bilang Kima, inilah istilah dari sebelum kau yang buang aku duluan lah yang buang kau, gitu lah Kima. Nah namun Ryuto yang sudah mengetahui fakta sebenarnya dari Luna yang sebenarnya enggak sesuai dengan rumor yang dikabarkan, hanya memiringkan kepala dan heran dengan rumor yang salah tersebut tentang Luna. Nah di sini Ichi dan Nishi pun menghela napas akan tidak percaya dengan Ryuto. Seketika mereka berdua pun langsung meninggalkan Ryuto yang masih kebingungan. Ya sebenarnya bisa kita bilang lagi mah niat kawannya ini baik lah, biar si Ryuto ini jangan sampai sakit hati dan terpuruk sesuai dengan rumor tersebut. Cuman ya karena ada perbedaan informasi atau bisa kita bilang miskom di antara kedua belah pihak ini membuat adanya kesalahpahaman yang akhirnya mengakibatkan Ryuto yang keheranan dan juga teman-temannya yang jadinya pasrah dengan nasib Ryuto ke depannya. Intinya hanya salah paham aja lah Kima. Toh si Luna juga udah diceritakan kalau ia sebenarnya tipe yang setia, jadi nggak sesuai lah dengan rumor yang beredar. Ya biarpun udah nggak suci lagi sih. Oke lah lanjut Kima. Nah setelah berpisah dengan Ichi dan Nishi, Ryuto pun mengecek handphonenya karena ada pesan baru dari Luna. Isi chat mereka seputar Luna yang bangun kesiangan dan Ryuto yang memberinya semangat untuk datang ke sekolah.
Nah, sesaat setelah sampai di sekolah, Luna pun langsung mendatangi meja Ryuto dan mengucapkan selamat pagi. Ryuto pun di sini langsung salting lagi Ma dan membalas selamat pagi juga kepada Luna. Nah, tanpa berlama-lama, Ryuto juga langsung menanyakan alasan kenapa Luna bisa bangun kesiangan. Nah, di sini dengan santainya Luna berkata alasan dia bisa bangun kesiangan karena terus memikirkan Ryuto semalaman penuh. Nah, mendengar ucapan Luna tersebut, si Ryuto ini pun langsung minder Kima. Karena ya di otak dia Kima, cowok kayak dia ini udah banyak lah tercetak di dunia ini. Yaitu bisa kita bilang lelaki dengan muka suram dan gak ada kehidupan. Begitulah isi otak si Ryuto ini Kima. Nah, selagi berpikir demikian Kima, tiba-tiba ada suara seorang gadis yang mengganggu keromantisan Luna dan Ryuto. Nah, gadis tersebut memanggil Luna dari belakang kelas. Spontan Ryuto pun melihat ke belakang. Gadis tersebut memiliki perawakan layaknya cewek gangster, dengan mata tajam dan suara yang cukup menindas. Nah, karena si Ryuto ini yang menoleh duluan, gadis tadi pun refleks melirik balik ke arah Ryuto. Ryuto pun langsung menunduk takut dan bertanya kepada Luna. Nah, di sini si Ryuto ini agak khawatir Kima. Takutnya si Luna ini udah ngasih tahu kabar mereka pacaran dengan orang lain. Nah, di sini Luna menjawab kalau ia memang sudah memberitahukannya kepada sahabatnya yaitu Nikoru. Nah, di sini diketahui Kima bahwa gadis dengan perawakan menyeramkan tersebut ialah sahabat Luna yaitu Nikoru. Ini menjadi alasan mengapa Nikoru terus menatap tajam ke arah Ryuto. Ya udah pastilah Kima untuk memastikan apakah Ryuto layak bagi Luna. Nah, kemudian melihat tatapan tajam dari Nikoru membuat Ryuto pun langsung teringat bahwasannya fans Luna di dalam sekolah sangatlah banyak. Akibatnya, jika mereka melihat Luna berbicara dengan lelaki asing, maka akan adalah bermacam-macam tatapan tajam ke arah lelaki tersebut. Dan sekarang dengan kondisi seperti ini, udah pastilah si Ryuto inilah yang akan menjadi target tatapan tersebut. Namun syukurnya untuk saat ini hanya Nikoru aja lah yang menatap tajam kepadanya, mengingat baru Nikoru saja yang tahu mengenai kabar pacaran mereka. Nah, dengan memikirkan konsekuensi tersebut, Ryuto pun dengan gugup berkata agar Luna tidak terlalu banyak bicara pada dirinya. Mendengar permintaan tersebut, dengan nada sedih, Luna pun berkata kepada Ryuto demikian. Nah, mendengar pertanyaan tersebut, Ryuto pun dengan nada canggung menganggukkan kepalanya. Alhasil, Luna pun mencoba memahami hal itu dan mengiyakan permintaan dari Ryuto, walaupun respon Luna di sini sedikit gugup lah Kima. Nah, tapi tanpa basa-basi Kima, si Luna ini kembali bertanya kepada Ryuto, kapan waktu yang tepat agar mereka bisa berbicara lagi. Nah, dikarenakan pertanyaan yang mendesak dan cukup mendadak tersebut, Ryuto pun spontan berkata di akhir pekan atau hari libur saja. Nah, di sini si Luna ini pun langsung salah arti Kima. Luna mengira Ryuto baru saja mengajaknya kencan. Nah, mendengar hal itu, Ryuto pun langsung kaget. Namun dirinya secara spontan mengiyakan hal tersebut dan Luna pun kembali senang. Dengan nada yang riang, Luna pun bertanya kembali ke Ryuto tentang hari mereka akan berkencan. Ryuto pun menjawab di hari Sabtu lah mereka akan berkencan, tepatnya weekend. Nah, dengan semakin riang, Luna berkata bahwa dirinya akan menyerahkan tempat pembelian kencan kepada Ryuto nantinya. Setelah mengatakan demikian, Luna pun langsung meninggalkan Ryuto dan pergi ke arah sahabatnya Nikoru. Nah, setelah diberi jeda akibat serangan kencan mendadak tersebut, Ryuto pun mulai berpikir jernih Kima. Di dalam pemikirannya tersebut, dirinya menyadari satu hal penting. Hari Sabtu ialah besok. Yang artinya ia harus segera menyiapkan kencan spontan untuk besok Kima. Tentunya dengan Luna pacarnya yaitu sang gadis idaman para pria di sekolahnya. Oke lah Kima, kita lanjutkan di malam harinya. Nah, sebelum hari kencan tiba, si Ryuto ini sedang bersantai di rumahnya sambil menonton channel YouTube kesukaan dia. Apalagi ya kan, kalau nggak Vijinti Tomodachi. Hehe. Hilarious. Nah, di like novelnya sendiri si Ryuto ini dikasih tahu kalau ia suka dengan channel YouTube yang isinya konten-konten pro player main game. Jangan enak lah cok, baca komen ini yang babi cok baca komen ini. Ya, yang kayak viral di negara kita ini lah Kima, udah tahu lah kalian kan. Nah, lanjut, kemudian tiba-tiba ada permintaan panggilan kepada Ryuto dari Luna. Lebih tepatnya panggilan video. Nah, menyadari hal itu, Ryuto pun langsung panik dan memastikan kalau tidak ada poster aneh di kamarnya. Nah, setelah memastikan semuanya aman, Ryuto pun langsung mengangkat panggilan video dari Luna. Nah, di sini Luna mengawali sapaan dengan sangat riang Kima. Luna di sini sambil melambaikan tangannya kepada Ryuto dengan ceria. Namun di sini Ryuto pun langsung fokus ke arah background Luna, yang ternyata adalah kamar Luna itu sendiri. Ya iyalah si Ryuto ini langsung tahu Kima, namanya pun udah pernah berkunjung ya kan. Di hari pertama pacaran pula itu kacau kali bah. Nah, topik pembahasan mereka malam itu ialah tentang kencan esok hari. Luna di sini membuka topik dengan menanyakan apa saja kegiatan kencan mereka besok. Nah, namun Ryuto hanya bisa memikirkan kencan klasik, yaitu dengan pergi menonton film biru. Hey yo, what the fuck?
Ya itulah. Nah Luna pun dengan memiringkan kepalanya bertanya kepada Ryuto demikian. Nah sebenarnya si Ryuto ini Kima bisa dibilang jarang lah nonton film. Ia sekalinya nonton film bisa sekali setahun. Dan juga ia kurang ngikuti apa film rekomendasi zaman sekarang. Jadi si Ryuto pun menjawab tidak. Dia hanya mengusulkan hal tersebut karena itulah rencana kencan standar di pikirannya. Nah kemudian mendengar itu Luna pun kembali bertanya. Nah di sini Ryuto pun menjawab dengan gugup bahwa sebenarnya dirinya hanya ingin mengetahui lebih dalam tentang Luna. Mendengar itu Luna pun senang dengan jawaban Ryuto, kemudian membalas kalau ia tidak keberatan dengan apapun yang Ryuto lakukan kepada dirinya. Nah mendengar jawaban Luna, Ryuto pun spontan ingin mengajak Luna langsung ke hotel lagi Mbak. Mendengar jawaban tadi, di otak si Ryuto ini udah langsung ke situ lah. Namun di sini Ryuto langsung membuang jauh hayalannya tersebut, karena Ryuto merasa kalau dirinya nantinya gak ada bedanya dengan pasangan Luna yang sebelumnya. Nah kemudian agar tidak terlalu terfokus di topik tersebut, Ryuto pun membuat pertanyaan seputar kesukaan Luna di hari weekend. Luna pun kemudian menjawab kalau dirinya suka berbelanja baju, kosmetik dan pergi ke kafe yang lucu. Nah mendengar jawaban Luna, Ryuto pun menyarankan agar mereka berbelanja dan pergi ke kafe di hari kencan besok. Luna pun spontan terkejut dan mengonfirmasi jawaban Ryuto barusan. Nah di sini Ryuto pun beralasan bahwa dirinya tidak tahu mau ngapain lagi di mall. Jadi menurutnya lebih baik mengikuti orang yang tahu apa saja kegiatan di mall. Nah mendengar hal itu Luna pun berkedip terkejut dan berkata demikian. Nah mendengar itu Ryuto pun di sini makin yakin lagi kalau si Luna ini bukanlah cewek gal yang nakal. Semua perkataan Luna lambat laun semakin terbukti lah di benak Ryuto, yaitu bahwa Luna sangat setia pada pasangannya dan juga ia berusaha semampunya untuk memuaskan pacarnya. Ya tentu memuaskan di sini ke arah yang positif ya Gema. Nah sembari berpikir demikian, mereka pun mulai membahas hal lainnya seputar kencan mereka besok. Dan tak terasa perbincangan mereka sudah sampai di akhir topik. Mereka berdua juga sudah menentukan waktu kencan dan panggilan video pun akhirnya selesai. Oke lah dilanjutkan keesokan harinya Kima, waktu kencan pun tiba. Nah sesuai dengan pembicaraan tadi malam, kencan mereka dimulai dengan berbelanja baju dan kosmetik. Nah di sini Luna terlihat sangat excited. Luna terus-menerus mengucapkan kata imut sembari berjalan dari satu toko pakaian ke toko pakaian yang lain. Sementara Ryuto hanya memandangi kecantikan pacarnya tersebut yang sedang sibuk. Nah kemudian setelah selesai berbelanja, mereka berdua pun langsung pergi ke kafe favorit yang ada di mall tersebut. Luna pun kemudian langsung memesan parfait sementara Ryuto memesan teh manis dingin harga 3 ribuan. Nah sambil memakan parfaitnya, Luna bertanya kepada Ryuto apakah kencan mereka membosankan. Nah mendengar itu, spontan Ryuto pun berkata tidak. Tapi di sini Luna langsung menyangkalnya Kima. Nah di sini Luna bisa berpikir demikian Kima karena si Ryuto ini hampir nggak ada lah ngelihat apapun di mall tersebut. Namun di sini Ryuto membalas kalau ia senang jika bisa melihat Luna senang juga. Nah setelah berkata demikian, suasana pun seketika hening. Ryuto pun langsung melihat ke arah wajah Luna dan dirinya pun terkejut. Ryuto saat ini sedang melihat ekspresi wajah Luna yang sangat berbeda. Luna yang biasanya suka jahil dan menggoda Ryuto kali ini malah malu-malu kucing karena gombalan tidak langsung dari Ryuto. Ryuto pun spontan memuji keimutan pacarnya tersebut dalam hatinya sambil melihat tingkah Luna yang semakin malu-malu kucing di depannya. Nah selagi memuji keimutan dari Luna, tiba-tiba ponsel Luna bergetar dan ternyata teman dekatnya yaitu Nikoru yang tadi itu Kima mengirimi Luna sebuah pesan. Luna pun langsung meminta izin untuk membalas pesan kepada Ryuto. Ryuto pun mengiyakannya. Nah sambil menunggu Luna selesai, Ryuto mulai berpikir sambil melihat keadaan sekitar Kima. Dirinya di sini masih nggak nyangka lah kalau ia bisa berpacaran dengan Luna. Tapi Ryuto masih merasa bahwa dirinya tidak layak dengan Luna. Bahkan dia juga sempat berpikir bahwa isi chat Luna dan Nikoru itu sedang mengsarkas dirinya. Ya kayak ngejek di belakang gitulah Kima. Nah di sini Ryuto juga sempat melihat sedikit kemiripan antara Luna dengan gadis yang pernah menolak dirinya sewaktu SMP dulu. Yang dimana membuat trauma Ryuto sedikit muncul kembali. Namun apapun pemikiran tersebut, Ryuto telah memutuskan bahwa dirinya harus bisa lebih baik lagi agar bisa setidaknya sejajar dengan Luna. Nah kencan hari ini pun berakhir dengan Ryuto dan Luna yang berbincang di dalam sebuah kafe Kima. Oke lah Kima, sekian part 2 dari Keikenjumi ini. Gimana Kima? Apa masih ada dari kalian yang masih nggak suka dengan heroin kita yang satu ini? Nah pertanyaanku sekarang Kima, apa benar si Luna dan Nikoru lagi ngesarkas Ryuto dari belakang? Ya entah apapun itu kita nantikanlah di next videonya Kima. Oke lah, makasih buat yang udah nonton sampai habis Kima. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye.